Pradi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait KUHP nasional atau KUHP yang baru yang akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Berarti masih 1 bulan 4 hari ke depan lah, kira-kira begitu. KUHP baru ini terdiri dari 2 buku. Buku ke-1 itu tentang ketentuan umum, buku kedua itu tentang tindak pidana. Ada 43 bab, 624 pasal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sehingga gampang untuk ingat Undang-Undang 123, kira-kira begitu. Nanti KUHP kita juga yang terdiri dari 23 bab dan 369 pasal, itu juga gampang diingat. Undang-Undang 2025. Jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, itu disingkat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 25. Jadi Undang-Undang Nomor 2025 itu nanti tentang KUHP. Jadi kedua undang-undang itu lebih mudah untuk diingat nomornya, kira-kira begitu. Saudara-saudara, KUHP yang terdiri dari 43 bab dan 624 pasal, 2 buku. Buku ke-1 itu bab 1 sampai bab 6, pasal 1 sampai pasal 187. Kemudian buku kedua itu pasal 188 sampai dengan pasal 624. Kalau Bapak Ibu mau mempelajari KUHP baru, saya anjurkan yang dibaca itu cukup buku ke-1. Karena buku kedua itu isinya 90% sama dengan KUHP lama. Hanya saja ada mengenai sanksi pidana yang kita rubah, dan kemudian ada beberapa tindak pidana baru yang sama sekali tidak diatur di dalam KUHP lama, yaitu tindak pidana terhadap proses peradilan, termasuk merekayasa barang bukti, kemudian penghinaan terhadap peradilan, supaya jangan sampai ada advokat yang naik meja. Kemudian ada apa lagi, advokat yang memukul hakim dengan sabuk dan lain sebagainya. Dan kemudian jadi hanya sedikit saja yang berbeda dengan KUHP lama terkait tindak pidananya. Karena itu saya kira kalau saudara-saudara sudah berpraktek lebih dari 5 tahun mestinya sudah paham lah. Mengapa buku ke-1 ini penting untuk dibaca? Buku ke-1 ini hanya 188 pasal, 6 bab. Yang paling lebih penting lagi itu bab 1 sampai dengan bab 4. Karena bab 5 itu tentang arti beberapa istilah, bab 6 itu tentang ketentuan penutup pada buku 1. Bab 1 sampai bab 4 ini sangat penting karena ini merupakan landasan filosofis, ini merupakan misi dan visi KUHP nasional yang ada pada buku ke-1. Bab 1 itu tentang keberlakuan hukum pidana menurut perundang-undangan pidana. Bab kedua itu tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Buku ketiga itu bab 3 itu tentang pidana dan tindakan, dan bab 4 itu tentang hapusnya kewenangan penuntutan pidana dan pelaksanaan pidana. Itu yang paling penting untuk dibaca. Karena di situ berisi dasar-dasar dan hal-hal baru yang tidak kita kenal dalam KUHP lama. Jadi inilah misi dari KUHP nasional berupa dekolonisasi. Jadi dekolonisasi itu berusaha untuk menghilangkan nuansa-nuansa kolonial di dalam KUHP baru. Lalu jangan lagi saudara-saudara bertanya, katanya ini adalah dekolonisasi, tetapi mengapa pasal-pasal tentang tindak pidananya sama, 90% sama dengan KUHP lama?
Kalau yang pasal-pasal tentang tindak pidana itu bukan soal kolonisasi atau dekolonisasi, tapi itu adalah prinsip universal dalam hukum pidana. Pencurian, penggelapan, penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, itu di belahan bumi manapun di dunia ini adalah tindak pidana. Itu adalah prinsip universal dalam hukum pidana. Tetapi dekolonisasi itu dilihat di dalam buku ke-1 yang merupakan misi dan visi KUHP nasional. Yang kami khawatirkan sebetulnya, apakah KUHP ini nanti bisa dipahami atau diterima bukan oleh saudara-saudara advokat atau polisi atau jaksa atau hakim atau pembimbing kemasyarakatan. Tapi yang kami khawatirkan, apakah masyarakat ini sudah siap ataukah belum untuk menerima KUHP baru. Karena dia merubah paradigma kita semua. Dia tidak lagi menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam atau lex talionis, tetapi dia berorientasi menekankan pada keadilan korektif. Keadilan korektif itu maksudnya apa, saudara-saudara? Pelaku tindak pidana itu dikenakan sanksi. Sanksi itu dalam KUHP baru tidak mesti pidana. Sanksi itu baik pidana maupun tindakan. Sehingga di dalam aturan KUHP itu bab 3-nya mengatakan hakim boleh menjatuhkan, selamat datang. Terlambat karena harus berurusan dengan Roy Suryo dulu jadi. Hakim boleh menjatuhkan pidana tanpa tindakan, hakim boleh menjatuhkan tindakan tanpa pidana, tapi hakim juga boleh menjatuhkan pidana dan tindakan. Ini adalah makna dari keadilan korektif. Jadi pelaku itu dikoreksi, dia berbuat salah. Yang kedua, keadilan restoratif. Ini ditujukan kepada korban. Kalau korektif ditujukan kepada pelaku, restoratif ditujukan kepada korban, maka keadilan rehabilitatif itu ditujukan baik terhadap pelaku maupun korban. Pelaku tidak hanya dikoreksi tapi diperbaiki, demikian juga korban. Dia tidak hanya dipulihkan tapi juga diperbaiki. Ini yang pertama yang ingin saya katakan. Yang kedua, saudara-saudara, KUHP baru itu tidak hanya berorientasi kepada kepastian hukum semata tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Sehingga apa? Sehingga di dalam KUHP itu pasal 53 kalau saya tidak salah dikatakan bahwa apabila dalam mengadili perkara ada pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Jadi dia 3-3, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Hal baru di dalam KUHP yang ini nanti mungkin bukan saja aparat penegak hukum, tapi teristimewa masyarakat kita yang kami khawatirkan ini harus paham bahwa konsep KUHP baru itu adalah reintegrasi sosial. Apa maksud reintegrasi sosial? Pelaku tindak pidana sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara. Jadi meskipun pidana penjara itu masih merupakan pidana pokok, tapi sedapat mungkin hakim tidak menjatuhkan pidana penjara. Padahal yang ada di otak kita semua, apalagi kalau Bapak Ibu melihat di TV itu kalau ada korban kejahatan diwawancarai, pasti dia bilang minta diproses dan dihukum seberat-beratnya. Nah, ini yang kami khawatir cuma itu saja. Nanti polisi, jaksa, hakim dituduh ini sudah terima duit, sudah terima sogokan. Karena kok tidak dijatuhi pidana penjara. Padahal memang KUHP baru mengatakan sedapat mungkin tidak dijatuhi pidana penjara. Pasalnya berbunyi, hakim dalam menjatuhkan pidana wajib menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Yang lebih ringan itu kalau diurutkan Bapak Ibu, yang paling berat itu pidana penjara, kedua pidana tutupan, 3 pidana pengawasan, 4 pidana kerja sosial, 5 pidana denda. Jadi hakim sedapat mungkin tidak menjatuhkan pidana penjara. Ini kan merubah paradigma karena reintegrasi sosial. Apa maksud reintegrasi sosial? Pelaku tindak pidana itu dikoreksi. Dia dikoreksi
dikembalikan kepada masyarakat supaya bisa diterima di masyarakat, tidak mengulangi perbuatan pidana dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi ada kesempatan kedua bagi seorang pelaku tindak pidana. Jangan sampai orang sudah dihukum itu seakan-akan, atau orang berbuat salah, seakan-akan dihukum itu lalu sampai mati dia diberi stigma. Tapi yang salah kan kita semua, bukan pelaku tindak pidana itu saja. Coba kalau ada seorang narapidana, dia pulang baru menjalani hukuman, dia kembali ke masyarakat itu, misalnya dia dulu mencuri atau dia dulu menipu. Coba lihat di sekeliling kita, apalagi ibu-ibu itu ya, itu jangan bergaul sama orang itu, dia mantan pencuri, dia mantan penipu. Jadi stigma kepada orang itu tuh seakan-akan sampai dia mati itu tidak akan hilang. Jadi yang salah itu adalah masyarakat, sehingga orang masuk ke penjara itu dia bukan mau bertobat, tapi dia akan menerima ilmu untuk melakukan kejahatan lagi karena tidak diterima oleh masyarakat. Jadi yang salah itu siapa? Masyarakat. Bukan pelaku tindak pidana itu saja. Itu yang selalu memang saya katakan, bahwa tidak selamanya orang yang berada di dalam penjara itu dia salah. Sekali lagi, tidak selamanya orang yang berada dalam penjara itu dia salah. Kan kita tahu hukum di kita seperti apa. Itu tidak selamanya orang yang di dalam penjara itu dia salah. Sejahat-jahatnya orang di penjara, pasti dia pernah berbuat baik. Sebaliknya, sebaik-baiknya orang di luar penjara, pasti dia pernah berbuat jahat. Jadi pemberian stigma itu yang sangat berbahaya untuk bagaimana kita berusaha untuk membina terpidana itu. Karena ada ketentuan-ketentuan dalam KUHP baru itu, kalau pelaku tindak pidana itu, saudara-saudara, melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun, maka hakim menjatuhkan pidana pengawasan. Pidana pengawasan itu namanya sekarang adalah pidana percobaan. Dia nggak masuk di penjara. Percobaan, pengawasan. Kalau pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 3 tahun, hakim menjatuhkan pidana kerja sosial. Jadi sudah dibatasi oleh KUHP, karena sekali lagi itu adalah reintegrasi sosial. Itu mengapa sampai pidana mati itu dikeluarkan dari pidana pokok dijadikan pidana khusus. Pidana khusus itu maksudnya apa? Dia harus dijatuhkan dengan pidana percobaan selama 10 tahun. Jatuhkan bersama pidana percobaan 10 tahun. Jadi 10 tahun itu dia mendekam dalam penjara. Dievaluasi. Kalau dia berbuat baik, dikomutasi menjadi seumur hidup. Harus dijatuhkan dengan percobaan 10 tahun. Mengapa harus 10 tahun? Atau mengapa dia tidak langsung dieksekusi? Karena tadi saya katakan filosofis KUHP baru itu adalah reintegrasi sosial. Kalau terpidana mati itu langsung dieksekusi, namanya bukan reintegrasi sosial, namanya reintegrasi surga atau neraka. Karena begitu ditembak mati kan, kalau nggak masuk surga, neraka kan, kira-kira begitu. Tidak ada lagi yang lain. Makanya harus ada percobaan 10 tahun. Tetapi baik pidana kerja sosial, baik pidana pengawasan, ini ada syarat-syarat. Syarat-syarat itu, 1, dia baru melakukan tindak pidana untuk pertama kalinya. Tapi kalau sudah keluar masuk, itu sudah nggak bisa lagi. Sudah tidak bisa lagi. Nah, di dalam KUHP baru ini juga mengenal yang namanya restoratif justice. Meskipun kata-kata itu tidak ada di dalam KUHP, tetapi semangat hakim itu, Bapak Ibu, diberi yang namanya pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan itu dalam pasal 54, mulai dari huruf A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, kalau tidak salah. Berarti ada 11 ya. Ada pedoman pemidanaan. Di dalam KUHP baru itu di state bahwa hakim wajib dalam pertimbangannya merujuk pada pedoman pemidanaan.
Jadi di satu sisi Bapak Ibu, hakim diberi kebebasan, tetapi dia dibatasi oleh pedoman pemidanaan. Jadi ini KUHP baru yang betul-betul Bapak Ibu merubah paradigma kita. Kalau judulnya ini, penerapan dan dampaknya terhadap praktek advokat. Praktek advokat itu nanti di KUHP yang juga sudah disahkan. Di KUHP baru itu sengaja kita pasang di pasal 2. Di pasal 2 ini Bapak Ibu, memang kita berdebat panjang. Apakah advokat itu penegak hukum ataukah tidak? Saya diprotes sama Profesor Harkestuti. Beliau bilang begini, apa betul advokat itu penegak hukum? Tahu konsep, apakah betul advokat itu aparat penegak hukum? Kan konsep aparat penegak hukum itu dibiayai negara. Apa advokat itu dibiayai negara? Kan tidak. Tetapi akhirnya kita menggunakan istilah dalam undang-undang advokat. Advokat berstatus penegak hukum. Bukan aparat loh. Undang-undang advokat kan bunyinya begitu. Advokat berstatus penegak hukum. Supaya advokat ini tidak subordinat, supaya teman-teman di lembaga pemasyarakatan, khususnya pembimbing kemasyarakatan itu tidak subordinat, advokat tidak hanya numpang lewat saja, makanya Bapak Ibu di dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu dikatakan, itu kami merumuskan pasalnya, hukum acara dalam undang-undang ini dilaksanakan berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional yang menekankan fungsi penyidikan pada Polri, penuntutan pada kejaksaan, pengadilan pada hakim, advokat yang bertugas untuk mendudukkan perkara pidana secara profesional dan proporsional, dan pembimbing kemasyarakatan untuk membina terpidana atau narapidana. Mengapa kami harus menstate itu di dalam pasal 2? Supaya ini tidak ada satu lebih tinggi dari yang lain di antara penegak hukum. Nggak ada. Karena itu semua koordinasi di situ adalah koordinasi yang bersifat horizontal, bukan koordinasi vertikal. Kalau ditanya, mengapa itu KUHP baru mengatur jaksa dan polisi banyak sekali? Ya memang begitu. Sebab polisi jaksa haram hukumnya menggunakan atau melaksanakan sesuatu yang tidak diatur di dalam KUHP. Sebab KUHP itu mengandung sifat keresmian. Sifat keresmian itu dia berpegang kepada lex scripta, tertulis, lex serta harus jelas, dan lex stricta tidak boleh diterjemahkan lain dari apa yang tertulis. Sekarang pertanyaannya, kalau ada hukum acara lalu kemudian menimbulkan interpretasi, menimbulkan penafsiran, bagaimana? Dia berpegang pada metode exceptio firmat regulam. Hukum acara itu harus diterjemahkan sedemikian rupa atau ditafsirkan tidak boleh merugikan terlapor, tersangka, tertuduh, terdakwa, terpidana, narapidana. Itu prinsip dalam menafsirkan hukum acara. Sehingga bagaimana cara mengontrol kekuasaan, kewenangan polisi dan jaksa? Ya melalui advokat. Advokat boleh mendampingi, mulai dari orang dipanggil, kalau dipanggil itu kan masih penyelidikan, diundang, klarifikasi, boleh didampingi oleh advokat. Penyidik wajib hukumnya memberitahu kepada orang yang dipanggil, Anda berhak didampingi oleh advokat. Pada tahap penyidikan, advokat ikut di dalam mendengarkan apa yang ditanya penyidik. Sebab apa? Advokat
berhak mengajukan keberatan. Dan keberatan itu dilekatkan pada berita acara pemeriksaan. Istilahnya itu adalah ad informandum. Jadi, jalannya pemeriksaan itu tidak hanya disaksikan oleh advokat. Dia dengar, dia boleh mengajukan keberatan, dan dia mencatatkan itu, dilampirkan. Wajib hukumnya dilampirkan dalam berita acara pemeriksaan. Sehingga hakim itu ketika perkara ini sampai ke pengadilan bisa membaca. Oh, ini penyidikannya seperti ini. Jadi peran advokat sangat penting. KUHP itu kan disusun berdasarkan partisipan approach. Partisipan approach itu pasti dari sudut pandang aparat penegak hukum. Karena KUHP itu kan doktrinnya adalah jus punendi. Jus punendi itu apa Bapak Ibu? Hak negara. Hak negara untuk apa? Hak negara untuk menyidik, memproses, menuntut, menghukum, dan melaksanakan pidana. Tetapi keseimbangannya itu ada pada advokat. 9 upaya paksa. 9 upaya paksa, ada upaya paksa yang tanpa izin. Ada upaya paksa yang tanpa izin. 1 adalah penetapan tersangka, itu tanpa izin. 2 adalah penangkapan, juga tanpa izin. 3 adalah penahanan, juga tanpa izin. Karena kalau harus izin hakim, lalu dibatasi 1 kali 24 jam khususnya untuk penahanan. Jangan bayangkan Indonesia ini adalah Pulau Jawa. Di tempat saya itu di Kabupaten Maluku Tengah itu ada 49 pulau. Jarak dari satu pulau ke ibu kota Kabupaten di Masohi itu bisa 18 jam. Bukan naik pesawat, naik kapal motor. Dengan catatan kalau tidak terjadi musim seperti saat ini. Kalau musim saat ini, itu bisa tunda pelayaran 3 sampai 1 minggu. Lalu bagaimana dia mau minta izin? Memang kita mendesain KUHP ini kan harus netral. Kalau Bapak Ibu advokat kan minta semua ada izin kan? Supaya ada kontrol dari pengadilan. Betul kan Bapak Ibu? Itu karena Bapak Ibu jadi kuasa hukumnya tersangka. Kalau Bapak Ibu jadi kuasa hukumnya pelapor, minta supaya diupaya paksa. Iya kan? Jujur saja. Kalau Bapak Ibu jadi kuasa hukumnya pelapor, minta polisi segera tangkap tahan. Jadi kita harus mendudukan itu secara proporsional. Kalau Bapak Ibu jadi pengacaranya tersangka, memang minta tidak dilakukan upaya paksa. Sebaliknya, kalau jadi kuasa hukumnya pelapor, minta upaya paksa. Nah, sehingga kita harus hati-hati menyusun KUHP itu harus mengakomodasi berbagai kepentingan. Jadi, kalau upaya paksa dalam KUHP yang lama itu kan 5. Tangkap tahan, geledah sita, pemeriksaan surat. Iya kan? Yang baru 9. Penetapan tersangka 1, tangkap 2, tahan 3, geledah 4, sita 5, pemeriksaan surat 6, 7 pemblokiran, 8 penyadapan, 9 larangan ke luar negeri. Penyadapan itu cuma 1 pasal. Dalam melaksanakan kewenangan, penyidik, penuntut umum, hakim dapat memerintahkan untuk melakukan penyadapan. Lalu ayat 2-nya begini. Penyadapan itu diatur dalam undang-undang tersendiri. Celakanya orang tidak paham, protes. Di kita ini kan kebanyakan ngomong dulu baru mikir. Lalu dibilang bahwa oh itu memberikan kewenangan kepada aparat karena setiap saat bisa disadap. Yo enggak, tidak begitu. Ayat 2 yang mengatakan bahwa penyadapan diatur dalam undang-undang tersendiri, itu bukan maunya pemerintah, bukan maunya DPR, itu maunya Mahkamah Konstitusi. Ketika Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi itu diajukan uji ke Mahkamah Konstitusi tentang penyadapan, perintah Mahkamah Konstitusi itu terhadap upaya paksa berupa penyadapan harus diatur dalam undang-undang tersendiri. Makanya nama undang-undang itu nanti adalah Undang-Undang Penyadapan. Kan penyadapan itu boleh di korupsi, boleh. Di terorisme, boleh. Di narkotika, boleh. Tapi kan kalau maling ayam tidak.
Jadi ini salah, jadi mispersepsi, seakan-akan diatur di KUHP mengenai penyadapan, lalu kalimat mengatakan diatur dalam undang-undang, lalu sekarang aparat boleh menyadap. Tidak bisa sebelum ada undang-undang tentang penyadapan. Kecuali terhadap yang tadi saya bilang itu, narkotika, korupsi, dan terorisme. Karena itu ada undang-undang mereka tersendiri. Bapak Ibu, pra-peradilan itu diperluas. Bapak Ibu tidak usah khawatir. Bapak Ibu jadi advokat pelapor nih. Begitu laporan tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 3 bulan, boleh pra-peradilan. Jadi boleh pra-peradilan itu istilah hukumnya adalah undue delay. Itu laporan karena ini mohon maaf, mungkin perkaranya masyarakat kecil, tidak digubris oleh penyidik, boleh pra-peradilan. Itu ada. Yang kedua, objek pra-peradilan selain upaya paksa ya, selain upaya paksa, yang kedua terhadap penangguhan penahanan bisa di pra-peradilan. Yang ketiga, yang juga baru dalam KUHP baru itu, dalam KUHP yang baru, bisa pra-peradilan itu adalah apabila benda yang disita tidak ada hubungannya dengan tindak pidana. Tahu kan yang suka menyita, itu kejadian 2000 sekian, dia sita dari zaman nenek moyangnya itu. Itu bisa pra-peradilan. Kan pasti benda disita itu yang dia lihat itu kan adalah tempus delicti-nya. Iya kan? Tempus delicti. Tempus delicti itu apa namanya? Misalnya kalau tempus delicti-nya 2000, katakanlah 2024 sampai 2025 lah tempus delicti, karena itu perbuatan berlanjut ya. Ini yang disita dari tahun 2010 segala macam. Itu bisa dilakukan pra peradilan, menyita yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana. Itu masuk dalam pra peradilan. Yang kita kenal dengan istilah unlawful legal evidence. Apa tuh? Memperoleh bukti dengan jalan yang tidak sah. Itu ada di pasal 135 atau pasal berapa? Saya lupa ya. Pasal 135 kalau tidak, pasal 235 ayat 3. Segala hal yang diperoleh secara melawan hukum batal. Tidak diperhitungkan sebagai bukti. Nah, kalau itu bukti kunci, ya sudah selesai. Berarti kan kira-kira seperti itu. Jadi peran Bapak Ibu itu sangat besar sekali. Termasuk KUHP baru itu mengatur, ada bab tersendiri di dalam KUHP baru itu tentang korporasi. Tentang korporasi itu, penyelidikannya bagaimana, penyidikannya bagaimana, penuntutannya bagaimana, putusan pengadilan, itu semua diatur jelas di dalam KUHP yang baru. Ada mekanisme-mekanisme, Bapak Ibu, yang sama sekali betul-betul something new, sesuatu yang baru, yang tidak diatur dalam KUHP yang lama. Satu adalah mekanisme restoratif justice, mekanisme keadilan restoratif. Saya diprotes karena mekanisme restoratif itu boleh pada tahap penyelidikan. Saya diprotes. Saya kasih contoh begini. Kalau saya ini ditipu 1 miliar rupiah, saya lapor ke polisi. Itu polisi lidik apa sidik? Lidik dulu kan? Kan nggak mungkin langsung sidik dia. Pasti lidik. Begitu lidik, orang yang saya laporkan itu kan dipanggil, diperiksa tuh. Begitu datang, konfrontasi sama dengan saya bilang gini, bos, saya nggak akan melanjutkan perkara ini. You bayar 1M. Dia kembalikan. Itu dihentikan apa tidak? Dihentikan. Jadi boleh restoratif itu pada penyelidikan. Itu contoh sederhana, penyelidikan boleh, penyidikan boleh, penuntutan boleh. Yang penting saling memberitahu. Jadi kalau itu di restoratif di penyidik, dia beritahu penuntut umum. Supaya tidak sampai sekarang, tidak kayak sekarang ini Bapak Ibu, perkara bolak-balik, bolak nggak balik-balik. Kalau penuntut umum dia menghentikan, dia restoratif,
Dia beritahu penyidik, baru sama-sama meminta penetapan pengadilan. Mengapa harus penetapan pengadilan? Supaya dia terregister. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat di KUHP diturunkan ke KUHAP. Restoratif justice itu hanya boleh dilakukan untuk tindak pidana yang dilakukan pertama kali. Jadi kalau saya habis nipu, restoratif kan? Saya nyuri, sudah nggak boleh lagi. Sudah nggak boleh lagi. Jadi makanya kan reintegrasi sosial. Setiap orang diberi kesempatan yang kedua untuk bertobat, kira-kira begitu. Jadi bukan, dan restoratif itu hanya perkara pidana yang ancamannya tidak lebih dari 5 tahun. Maksimal 5 tahun. Restoratif itu syarat yang paling pertama dan utama, persetujuan korban. Kalau korban nggak mau, ya proses biasa Bapak Ibu. Jadi ini hal yang baru soal restoratif. Semua penetapan pengadilan supaya terregister. Hal apa lagi yang baru di dalam KUHAP itu? Denda damai. Denda damai punyanya jaksa. Ada dalam undang-undang kejaksaan. Supaya teratur, kita masukkan ke dalam KUHAP. Denda damai itu menurut undang-undang kejaksaan, itu haknya jaksa agung. Yang penting orang membayar, ada ininya, produknya itu adalah SKP 2, Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. SKP 2. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Denda damai, bayar. Dan dalam undang-undang kejaksaan hanya khusus untuk tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi, perbankan, pajak, bea cukai. Boleh. Kalau di undang-undang kehutanan namanya denda keterlanjuran. Apalagi yang baru, plea bargaining. Plea bargaining itu pengakuan bersalah. Ini juga di jaksa. Tapi plea bargaining ini Bapak Ibu, pengadilan jalan. Plea bargaining ini pengadilan jalan. Tetapi acara biasa dirubah menjadi acara singkat. Karena terdakwa itu sudah mengaku. Dan meskipun itu pada tahap penuntutan, tetapi penyidik berwenang menerima pengakuan bersalah. Begitu dia terima pengakuan bersalah, dia koordinasi dengan jaksa. Oh, ini si A sudah mengaku bersalah nih. Supaya nanti begitu P21 perkara dilimpahkan, nanti mekanismenya diatur oleh jaksa. Produknya bukan SKP 2, tetap masuk persidangan. Tapi plea bargaining itu sebagai hal yang meringankan tuntutan dan penjatuhan pidana. Karena dia sudah mengaku bersalah. Lalu ada lagi di dalam KUHAP itu yang baru juga adalah Deferred Prosecution Agreement. Perjanjian penundaan penuntutan. Ini produknya adalah SKP 2, Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Tapi perjanjian penundaan penuntutan ini hanya untuk korporasi. Jadi misalnya korporasi nih melakukan sesuatu, menimbulkan pencemaran lingkungan, ada kematian, ada kerugian, dibawa nih. Dibawa kemudian, terutama kerugian ya, misalnya ada terjadi polusi di sungai atau limbah dan lain sebagainya, diusut. Katakanlah berdasarkan undang-undang lingkungan hidup, ada kerugian sekian. Nah sudah, dia minta untuk perjanjian penundaan penuntutan, dia akan memperbaiki, akan menanggung segala macam. Maka itu juga Bapak Ibu harus paham, bukan mau-maunya jaksa, bukan kata-katanya jaksa, bukan. Semua berdasarkan pengadilan. Jadi baik pengakuan bersalah maupun perjanjian penundaan penuntutan, itu semua harus ditetapkan oleh hakim. Jadi hakim akan menilai, ini bisa nggak untuk penundaan penuntutan. Kalau bisa, oke, dibuatlah perjanjian penundaan penuntutan. Antara siapa? Antara si terdakwa itu dengan jaksa. Harus dilaksanakan berapa lama? Dalam perjanjian. Kalau sampai tidak dilaksanakan, maka proses berjalan. Kalau dilaksanakan tidak penuh, proses berjalan. Jadi harus utuh pelaksanaan itu. Kalau utuh, maka jaksa mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Lalu
ada koordinasi ya, tadi saya katakan ada koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, Bapak Ibu, yang itu satu supaya tidak ada ego sektoral. Tidak ada satu yang merasa super daripada yang lain. Koordinasi. Jadi sudah terlibat, begitu ada surat perintah pemberitahuan dilakukan penyidikan, SPDP, lalu kemudian disitulah jaksa mulai rembuk dengan penyidik ini mau apa ke depan dan lain sebagainya. Jadi tidak akan terjadi saling sandra perkara, tidak akan terjadi ego sektoral. Semua sudah diatur detail di dalam KUHP. Hal lain, Bapak Ibu, ada di dalam KUHP yang baru itu. Penyidik dalam melakukan memeriksa tersangka, saksi, korban, tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar harkat dan martabat, tidak boleh melakukan penyiksaan, tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang. Lalu ada dalam pasal berikut, penyidik dan penuntut umum yang melampaui kewenangan, yang melakukan segala tindakan yang tadi saya sebutkan, dijatuhi sanksi etik dan sanksi pidana menurut undang-undang. Jadi diawasi ketat. Diawasi ketat meskipun kewenangannya besar, tapi diawasi ketat. Oleh siapa? Ya oleh saudara-saudara yang berprofesi sebagai advokat ini. Harus ada kamera pengawas. Kamera pengawas di ruang pemeriksaan itu ada. Dilengkapi dengan kamera pengawas. Coba tadi pagi kita baru rapat, memang Polres di Indonesia ini kan lebih dari 500. Pasti CCTV ya. Pidana berbasis teknologi informasi. Jadi ada SPPTI itu, Bapak Ibu, itu semua tuh. Data di pemasyarakatan, data di kepolisian, data di kejaksaan, data di Mahkamah Agung, semua terpantau oleh sistem informasi, sistem peradilan berbasis teknologi informasi. Jadi orang tahu, begitu dia klik, oh ini laporan sekian, sekarang apa? Sampai di mana? Jadi langsung tahu. Nah, itu kan kita akan membangun sistem seperti itu. Jadi segala sesuatu itu sudah kita antisipasi di dalam KUHP yang baru itu sudah ya dia lebih baik lah dari KUHP yang lama, itu sudah jelas. Bahwa sempurna tidak mungkin ada yang sempurna. Bahwa itu lebih baik dari KUHP yang lama, jauh lebih baik. Dan sekarang ini Bapak Ibu di dalam KUHP yang baru itu, untuk mencegah tunggakan perkara di Mahkamah Agung sudah dibatasi. Perkara yang boleh kasasi hanya perkara yang ancaman pidananya ancaman pidananya lebih dari 5 tahun. 5 tahun ke bawah tidak bisa lagi kasasi. Beri kepada pengadilan tinggi. Harus dibatasi Bapak Ibu. Karena apa? Bapak Ibu sadar ataukah tidak? Ini pikiran kita semua ini ya, terutama masyarakat. Seakan-akan di Indonesia ini ada 4 jenis peradilan. Bukan 4 jenis, ada 4 tingkatan. Tapi ini juga kan yang suka kompor-kompori klien kan advokat. Dah, gak apa-apa. Nanti di pengadilan negeri kalah, kita bisa banding. Kalau banding kalah, bisa kasasi. Kalau kasasi kalah, bisa PK. PK bisa lebih dari 1 kali. Saya mengerti lah, ini kan memang advokat supaya argo jalan terus. Nah, ini kan bikin rusak betul sistem peradilan kita ini. Sistem peradilan kita ini rusak karena begitu. Padahal yang namanya peninjauan kembali, itu kalau dalam bahasa Belandanya itu adalah buitengewoon rechtsmiddelen. Buitengewoon itu luar biasa. Rechtsmiddelen itu alat hukum yang sangat luar biasa. Yang memang itu dia tidak bisa sembarangan dipakai soal peninjauan kembali. Apalagi dalam kasus pidana. Kasus pidana itu belum lama. Peninjauan kembali dalam kasus pidana itu, saudara-saudara, belum 100 tahun usianya. Usianya baru lahir tahun 1936 kan, dalam kasus Dreyfus di Perancis itu. Kalau Herzing betul dalam perkara perdata sudah ada. Tapi dalam perkara pidana itu kan bisa Bapak Ibu bisa bayangkan. Hari ini PK, besok ditolak PK lagi. Itu sampai kapan putusan itu inkrah? Jadi di dalam pidana itu ada namanya res judicata in criminalibus. Res judicata in criminalibus itu perkara pidana itu harus ada akhirnya. Sekali lagi, harus ada akhirnya perkara pidana itu. Jadi,
Ya, itu untuk kepastian hukum. Kembali lagi, kita mengontrol perkara itu supaya tidak ada penumpukan perkara lagi di Mahkamah Agung dengan membatasi lewat batasan-batasan untuk melakukan kasasi. Jadi inilah pembaharuan-pembaharuan di dalam KUHP yang baru, Bapak Ibu, yang saya kira sangat menjanjikan bagi profesi advokat di masa mendatang. Menjanjikan. Tapi kami kemarin, baru saja hari Kamis, kami sudah menyetujui dengan Balik DPR untuk memasukkan revisi Undang-Undang Advokat 2026. Saya kira memang kita harus merubah undang-undang itu ya, supaya ini, mohon maaf ya, advokat itu kan adalah officio nobile, profesi yang suci. Masa orang di pinggir jalan bisa jadi advokat? Bapak Ibu bisa bayangkan, ini profesi yang suci, orang di pinggir jalan bisa jadi advokat. Ini memprihatinkan. Yang harus diperbaiki apa? Satu adalah pola rekrutmen, yang kedua adalah sistem pendidikan. Cuma advokat saja, yang pendidikan dulu, baru direkrut. Di tempat lain kan direkrut dulu baru pendidikan. Polisi itu dia mau menyidik 4 tahun dia diakpol. Hakim itu mau jadi hakim 2 tahun pendidikan. Ini advokat 6 minggu, PKPA, lalu memang syarat di undang-undang advokat 2 tahun magang. Tapi kalau dia magang di tempat nenek moyangnya kan 2 hari bisa dikeluarkan surat. Siapa yang kontrol itu? Gak ada yang kontrol itu. Jadi yang harus diperbaiki itu adalah advokat. Itu harus diperbaiki. Kalau saya, ini pribadi ya, sekali lagi saya harus tegaskan pribadi. Jangan sampai dikira itu suara pemerintah. Pribadi, kalau saya pribadi, penegakan kode etik itu harus satu. Jangan sampai dia keluar dari satu, karena naik meja, pindah ke organisasi yang lain, mati kita. Kan harus satu, penegakan kode etik itu harus satu. Dan pola rekrutmen pun juga harus satu. Jadi memang ini yang saya kira harus kita perbaiki di dalam undang-undang advokat ini ya. Jadi harus dibalik, dia direkrut dulu baru pendidikan. Kira-kira kan begitu, bukan pendidikan dulu baru direkrut. Yang 6 minggu tadi saya bilang, dia makan sama nenek moyangnya itu cuma 2 hari dikasih surat karena itu punya mbahnya kan. Itu kan praktek yang terjadi begitu. Nah, itu yang mohon maaf itu yang kemudian kan membuat penegakan hukum kita ya masih menyedihkan sebetulnya, karena tadi ini profesi yang mulia, orang di pinggir jalan bisa jadi advokat, ini bahaya sekali. Padahal kan ini advokat ini kan dia menjaga marwah peradilan. Makanya sengaja kita sudah memberi kewenangan yang besar di KUHP, derajatnya disamakan tuh dengan hakim, polisi, jaksa. Sama. Di dalam pasal 2 yang tadi saya sebutkan. Jadi kita harus memang memperbaiki betul mengenai profesi advokat ini. Kalau saya selalu bilang, di Belanda itu Bapak Ibu, ada namanya RAYO, Rechtsambtenaar in Opleiding. Sebetulnya memang peninggalan-peninggalan dulu itu tidak selamanya buruk ya. Kalau zaman-zaman dulu mungkin Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya SHD, Sekolah Hakim Jaksa. Itu kan SMA 4 tahun itu. Di Belanda itu ada namanya RAYO Bapak Ibu, Rechtsambtenaar in Opleiding. Bapak Ibu tahu orang lulus di sana kan dia tidak ada S1. Yang sana semua lulusan fakultas hukum di Belanda itu dia LLM. LLM itu kalau mau bahasa Inggrisnya Legal Law Master. Legal Law Master. Kalau mau bahasa Latinnya Legium Legibius Master. Kalau mau bahasa di pinggir jalan ya SHLLM, susah hidup lama-lama mati kan, kira-kira begitu. Di sana tidak ada yang SH, semua LLM. Bapak Ibu bisa bayangkan, ini contoh saja contoh. Bapak Ibu bisa bayangkan, seorang dia lulus dari fakultas hukum, mau jadi hakim. Bapak Ibu tahu dia harus menempuh kuliah di RAYO, Rechtsambtenaar in Opleiding, itu berapa lama?
Untuk jadi hakim 7 tahun. 7 tahun. Begini ceritanya. Dia lulus dari Fakultas Hukum, untuk jadi advokat harus 2 tahun, minimal 2 tahun. Dia menempuh pendidikan di Rayo. Dia boleh jadi advokat. Kalau dia jadi advokat sudah bosan, 5 tahun, 10 tahun sudah bosan, dia pengen jadi penuntut umum, boleh masuk itu lagi, boleh. Tambah 2 tahun lagi. Kalau dia mau jadi hakim setelah berpraktek, boleh masuk sekolah itu lagi. Tapi ada dalam undang-undang Rechterlijkmacht, kekuasaan kehakiman, undang-undang kekuasaan kehakiman di Belanda itu boleh kalau dia berpraktek sebagai advokat, sebagai penuntut umum sudah lebih dari 20 tahun, bisa jadi hakim tanpa langsung mengikuti pendidikan itu lagi. Ini satu hal lagi Bapak Ibu. Mohon maaf. Harus ada batas usia untuk menjadi advokat. Mengapa saya katakan begitu? Ini mohon maaf, saya cerita praktek di Indonesia ya. Bapak Ibu bisa bayangkan ada mantan hakim agung, mantan jaksa agung, mantan kapolri jadi advokat. Lalu bisa bayangkan kalau dia berpraktek, lalu kalau katakanlah mantan kapolri jadi advokat, dia nangani perkara bertemu dengan penyidik yang kutu-kutu kupret ini, selesai itu barang. Atau kan ada mantan jaksa agung jadi advokat, di pengadilan ketemu dengan jaksa yang kemarin sore, habis dia. Ini saya kira harus diperbaiki, harus ada batas usia untuk jadi advokat. Usia minimum maksudnya, bukan usia maksimum, usia maksimum untuk jadi advokat. Bukan apa-apa, kan memang tidak masuk di akal sehat itu. Kami ini Bapak Ibu melakukan penelitian panjang. Kita di Fakultas Hukum UGM dulu dibiayai oleh yang namanya Komisi Hukum Nasional, ketuanya adalah Profesor Saetapi. Kita melakukan penelitian panjang tentang pola rekrutmen, pola rekrutmen, sistem pendidikan dan karir aparat penegak hukum di Indonesia. Itu kita melakukan penelitian panjang 3 tahun itu. 3 tahun. Bagaimana jadi advokat, bagaimana jadi polisi, bagaimana jadi jaksa, bagaimana hakim. Dan tidak hanya di Indonesia, kita melakukan perbandingan di negara lain. Di Belanda itu nggak mungkin orang habis jaksa terus jadi advokat, nggak mungkin. Dia jadi polisi, jadi nggak mungkin. Justru sebaliknya. Bapak Ibu tanpa terasa sudah, dongeng saya sudah lebih dari 45 menit ini. Saya kira mungkin kita lebih banyak berdiskusi, tanya jawab, mungkin ada sharing, tapi jangan konsultasi perkara ya. Boleh kalau sharing boleh, kalau konsultasi perkara nanti saya pasang jam catur juga kan, kira-kira begitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, sekian dan terima kasih. Terima kasih Prof yang telah menyampaikan paparannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian,